wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita tersembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Joko Haryadi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara. Baiklah, selanjutnya izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Mahasiswa dalam Upaya Perubahan Positif. Mahasiswa, sebuah gelar yang hingga kini dibanggakan oleh sebagian besar masyarakat. Mahasiswa konon adalah para generasi harapan yang kelak mampu membawa perubahan bagi negara kita untuk bersaing dengan negara-negara di dunia. Sebutan ini hendaknya bisa menjadi cambuk bagi mahasiswa itu sendiri yang dipandang sebagai agent of change atau agen perubahan. Mahasiswa dituntut mampu untuk mengontrol keadaan negara, bukan untuk sekedar mengkritik, tapi juga memberi kontribusi yang real untuk perubahan yang lebih baik. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa harus bersikap berani dan kritis, berani untuk mendobrak zaman ke arah kemajuan, dan kritis terhadap kebijakan para pemegang roda pemerintahan. Mahasiswa berperan sebagai transportasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Beban dan tanggung jawab menjadi mahasiswa sangat besar. Mahasiswa harus berani menyampaikan kebenaran tanpa menutupi kebohongan, selalu meneriaki keadilan, sehingga janji manis para politisi yang selalu berkoar dengan dalil demi kesejahteraan atas nama rakyat bisa terrealisasikan. Namun itu semua hanya akan menjadi label yang hampa tanpa makna jika mahasiswa tidak mampu memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat dan negara tersebut. Pada dasarnya sah-sah saja dan bahkan akan menjadi suatu nilai plus jika para kaum terpelajar yang bernama mahasiswa dan dipandang berkedudukan tinggi tersebut mampu menunjukkan bahwa ranah kognisi mahasiswa yakni dari segi akademisi juga tinggi dan pantas untuk dibanggakan. Tetapi itu semua tidak berarti apa-apa, teman-teman. Jika untuk kedepannya implementasinya untuk lingkungan sekitar adalah omong kosong alias nol besar. Akan jauh lebih baik jika mahasiswa belajar untuk aktif, kritis, dan tanggap sejak dini, yakni dimulai dari lingkungan kampus mahasiswa itu sendiri. Kampus adalah miniatur negara dan warga kampus yang terdiri dari mahasiswa, dosen, karyawan, serta masyarakat. Mahasiswa hendaknya tidak lupa akan perannya sebagai generasi harapan. Ketika mahasiswa berikrar dalam Sumpah Pemuda, bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan, maka kewajiban untuk membela dan memperjuangkan bangsa yang selalu cenderung akan keadilan itu adalah hukumnya wajib, teman-teman. Sejak pelajar tercatat sebagai mahasiswa harus belajar peduli dengan kampusnya sendiri. Dan itu semua tidak cukup dengan kata-kata lisan saja, tapi perlunya tindakan yang real. Atribut dan status sebagai mahasiswa sudah disandang, maka wajib hukumnya meninggalkan atribut dari pelajar SMA yang masih mengutamakan dunia hedonis dan manja, menjadi mahasiswa yang mengutamakan kepentingan sosial, demokratis, kritis, dan progresif. Mahasiswa dituntut untuk bangun dari buaya yang tidur panjang mahasiswa yang hanya bermimpi manis dengan cita-cita yang diimpikannya tanpa tindakan yang jelas dan terarah. Mahasiswa harus mulai meneliti langkah dengan arah dan tujuan yang pasti. Sejak ia memutuskan untuk menyambung bangku perkuliahan, para mahasiswa harus punya dasar dan alasan untuk kelak ia akan menjadi apa setelah dikukuhkan menjadi sarjana. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa setiap kali sebuah perguruan tinggi atau universitas melaksanakan acara wisuda, maka akan menambah persekian persen dan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Sungguh ironis. Padahal jika kita menilik lagi, definisi mahasiswa adalah sebagai kaum intelektual yang akan membawa perubahan ke arah progresif. Seharusnya mahasiswa mampu memberikan solusi bagi negara untuk mengurangi angka pengangguran yang kian tahun kian bertambah.
Namun harapan hanyalah harapan. Jika keadaan mahasiswa sekarang hanya mengandalkan gelar belakang tanpa ada skill yang mumpuni. Dewasa ini terdapat banyak mahasiswa yang telah menunjukkan potensi dan kemampuannya dalam bidang-bidang yang ia gemari. Banyak cara untuk menyalurkan minat dan bakat kita sebagai mahasiswa, baik melalui organisasi, lomba, penelitian, dan sebagainya. Dengan memiliki banyak waktu luang di luar jam kuliah, mahasiswa memiliki peluang yang besar untuk menggali potensinya, yang mana potensi itu sangat berguna bila diaplikasikan terhadap hal positif. Kegiatan positif akan berdampak positif juga bagi mahasiswa sendiri, alma mater, dan juga masyarakat. Terdapat beberapa hal yang mahasiswa perlukan untuk melakukan perubahan, yaitu motivasi. Motivasi memegang peranan yang penting dalam menjamin kelancaran suatu perubahan. Setiap orang yang memutuskan untuk berubah harus memiliki motivasi yang kuat untuk berubah. Tanpa motivasi yang kuat, dapat dipastikan perubahan yang akan dilakukan bakal menghadapi tantangan yang berat. Tujuan yang besar hanya bisa dicapai dengan bermodalkan motivasi yang kuat. Semakin besar tujuan perubahan yang ingin dicapai, semakin besar pula modal motivasi yang harus disiapkan oleh mahasiswa. Tujuan yang ingin dicapai dengan melaksanakan perubahan harus didefinisikan dengan jelas dari awal. Tujuan yang terdefinisi dengan jelas akan membuat individu di dalam perubahan tersebut merasa tenang dalam menjalankan perubahan yang diprogramkan. Setelah tujuan perubahan yang ingin dicapai seseorang sudah terdefinisikan dengan jelas, langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasikan peran dan tujuan dari masing-masing individu dalam perubahan tersebut. Buatlah rencana. Rencana ini sangat penting karena yang perlu diingat adalah kita harus menentukan time frame atau deadline dalam rencana yang kita buat, terutama apabila yang kita buat merupakan rencana jangka panjang. Tidak menjadi soal apabila setelah kita memiliki rencana, ternyata saat pelaksanaan terjadi sesuatu yang melenceng dari rencana kita semula. Dengan memiliki rencana, kita akan memiliki semacam acuan untuk selalu kembali ke track jika ada fase pelaksanaan perubahan selalu terjadi di luar rencana. Dengan memiliki rencana, kita akan memiliki semacam acuan untuk selalu kembali ke track jika ada fase pelaksanaan perubahan sesuatu terjadi di luar rencana. Tindakan faktor keempat inilah yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu perubahan. Karena sesuatu hanya akan terwujud karena adanya tindakan. Percuma saja jika kita sudah memiliki motivasi, tujuan, dan rencana yang sangat bagus jika tidak diwujudkan dalam bentuk tindakan. Ada dua hal yang penting yang selalu ada dalam tindakan yang powerful, yaitu disiplin dan fokus. Tidak ada suatu keberhasilan yang muncul tanpa disiplin dan fokus dalam suatu tindakan. Karena jika kita menginginkan suatu hasil yang luar biasa, maka kita harus menjalani proses yang luar biasa pula. Pengetahuan semua faktor yang telah disebutkan sebelumnya harus dilaksanakan dengan menggunakan pengetahuan. Motivasi dibangun dengan pengetahuan, karena itu tidaklah berlebihan jika pengetahuan dikatakan sebagai faktor paling penting dalam mengatasi perubahan. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai mahasiswa harus banyak berbuat. Bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk negara dan masyarakat. Karena mahasiswa adalah cermin kemajuan bangsa. Apa yang dilakukan mahasiswa sekarang merupakan gambaran wajah bangsa di masa mendatang. Jadi tunggu apa lagi? Manfaatkan masa muda kita untuk melakukan banyak hal. Mempelajari hal-hal yang tidak kita ketahui. Memperkaya pengalaman, menambah ilmu, membangun relasi, dan mencari jati diri. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai mahasiswa harus banyak berbuat. Bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk negara dan masyarakat. Karena mahasiswa adalah cermin kemajuan bangsa. Karena apa yang dilakukan mahasiswa sekarang merupakan gambaran wajah bangsa di masa mendatang. Jadi tunggu apa lagi? Manfaatkan masa muda kita selagi kita bisa. Dengan banyak mempelajari pengalaman, menambah ilmu, membangun relasi, dan mencari jati diri. Karena itu merupakan esensi dari masa muda itu sendiri. Baiklah, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.